ini kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan mengenai kebudayaan Sunda, khususnya di daerah kami. Kami mengambil kebudayaan yaitu ngubek balong yang akan dipresentasikan oleh teman-teman saya, di mana kelompok dari anggota kelompok 4 yang pertama ada saya sendiri yaitu Cindy Putri, yang kedua ada Pani, yang ketiga ada Sophie, yang keempat ada Lela, yang kelima ada Ismi, dan yang keenam ada Sylvia. Next. Oke, untuk pokok pembahasan yang akan kita bahas pada diskusi kali ini, yang pertama mengenai pengertian kebudayaan. Yang kedua ada latar belakang ngubek balong itu tersendiri. Yang ketiga ada nilai yang terkandung dari kebudayaan ngubek balong. Yang keempat ada cara melestarikan ngubek balong. Next. Oke, yang pertama ada pembahasan pengertian kebudayaan yang akan disampaikan oleh penyaji selanjutnya yaitu Lela. Padanya saya persilahkan. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian kebudayaan. Jadi kebudayaan merupakan suatu pengetahuan atau kepercayaan kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, simbol, serta kebiasaan-kebiasaan dari suatu kelompok masyarakat yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya sesuai dengan tradisi sehingga dapat dilestarikan dari generasi ke generasi untuk diwariskan turun-menurun. Menurut Koncaraningrat 1923 sampai 1999, antropologi asal Indonesia ini mendefinisikan kebudayaan sebagai seluruh sistem gagasan dan rasa tindakan serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan yang bermanfaat yang dijadikan miliknya untuk sebagai pembelajaran. Sekian, kembali kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Lela yang sudah menyampaikan mengenai pengertian dari kebudayaan. Yang selanjutnya ada latar belakang dari ngubek balong yang akan disampaikan oleh Pani. Kepadanya saya persilahkan. Apakah Pani ada? Mangga, Pani. Ya, maaf, Indi. Selanjutnya, latar belakang ngubek balong. Ngubek balong ini digunakan metabahasa yang terungkap dalam pemberian makna terhadap suatu leksem. Kata leksem ngubek yaitu mencari sesuatu kemana-mana, mengkeruhkan air dengan cara diaduk-aduk. Kata leksem balong yaitu kolam untuk budidaya ikan, tanah rendah yang tergenang air dan berlumpur. Kata leksem balong ini memiliki arti mengeruhkan air dengan cara diaduk-aduk dengan mencari ikan yang ada di dalam kolam. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Pani sudah memberikan sekilas mengenai latar belakang dari ngubek balong ini. Yang selanjutnya ada latar belakang juga, yaitu membahas lebih kompleks mengenai si ngubek balong ini yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu ngubek balong. Nah, biasanya kalau di daerah saya ngubek balong ini adalah sebuah perwujudan rasa syukur yang dikasih oleh pembuat acara. Misal kita membuat acara pernikahan. Nah, sesudah acara pernikahan tersebut, maka si pemilik acara dan yang mempunyai rezeki lebih akan membagikan rezekinya dengan cara ngubek balong. Gimana sih caranya ngubek balong ini? Nah, si ngubek balong ini jadi ada satu kolam ikan atau balong biasanya, entah itu dari
si pemilik balong atau si penyewa balong. Jadi si dipinjam dulu balongnya buat si pemilik acara gitu. Nah, kalau yang si punya acaranya nggak punya balong ya itu mah. Nah terus si ngubek balong ini nanti teh bakal si pemilik acara si after nikahan itu bakal membeli ikan misal 20 kilo gitu. Nah, terus kayak membuat kayak pengumuman misal kepada warga RTI ini nanti mau diadakan ngubek balong di kampung ini. Nah, nanti teh otomatis si warga-warga yang ada di kampung ini teh bakal berdatangan sesuai hari yang sudah ditentukan. Nah, abis itu teh si pemilik acaranya teh bakal melepaskan si ikan-ikan misal yang tadi 20 kilo kepada balong tersebut. Nah, tapi sebelum ngubek balong acara tersebut dilaksanakan, biasanya ada kayak doa bersama dulu bahwa ikan itu sebagai perwujudan rasa syukur atau pembagian rezeki atau sedekah kepada masyarakat kampung. Nah, setelah ikannya dilepaskan, maka warga-warga yang mau mengubek balong tersebut mengubek balong, turun ke balong langsung, otomatis kan airnya jadi keruh. Jadi sebagai kayak seseruan oge buat si warganya agar kayak tentangan buat nangkep ikannya gitu. Seperti itu. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada nilai kearifan lokal, tradisi ngubek balong yang akan disampaikan oleh penyaji selanjutnya. Kepada penyaji selanjutnya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih nilai dari ngubek balong tersebut. Nah, di sini ada nilai religi. Nah, jadi ngubek balong tersebut yaitu bentuk rasa syukur, ya rasa syukur yang diberikan gitu dari acara, ya rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa acara tersebut telah dijalankan dengan lancar seperti itu. Nah, ini juga nilai religinya yaitu bentuk eh, berbagi atau sodako gitu kepada masyarakat sekitar. Lanjut. Nah, dalam tradisi ngubek balong ini yaitu mempunyai nilai gotong royong. Itu dilakukan secara persiapan sampai pelaksanaan itu dikerjakan bersama-sama gitu, yaitu bersifat kekeluargaan. Nah, pada ngubek balong ini juga biasanya pada akhir eh, acara gitu. Nah, itu tuh suka dilakukan kalau misalnya di balong itu dibuat pagar, lalu ikan itu digiring gitu biar ketangkep semua gitu. Nah, itu merupakan nilai gotong royong. Nah, belum belum. Nah, eh, jadi pada ngubak balong ini juga tidak saling apa ya, tidak tidak saling menyerang atau tidak saling bersaing, tetapi eh, bersama-sama gitu mencarinya itu. Seperti itu. Kita kembalikan ke moderator. Untuk materi selanjutnya masih dinilai-nilai yang akan disampaikan oleh penyaji selanjutnya yaitu Sylvia. Enggak. Ya, baik. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah ada nilai ekonomi. Nilai ekonomi dalam tradisi ngubek balong yaitu sebagai tradisi yang lumayan sering dilakukan di beberapa daerah tentunya. Ngubek balong ini memiliki dampak yang baik bagi para budidaya ikan karena hal tersebut mendorong untuk meningkatkan produktivitas budidayanya dan akan mendapat keuntungan. Selain untuk para budidaya ikan, berdampak baik juga untuk UMKM yang ada di sekitar karena banyaknya warga bisa menambah daya tarik penjualan. Nah, jadi maksudnya kayak tradisi ngubek balong ini kan pasti membutuhkan ikan yang banyak gitu. Jadi kayak bisa
bisa mendapatkan apa sih namanya, keuntungan lebih untuk si pembudidaya ikan tersebut. Karena kan misalkan beli 20 kilo kan pasti keuntungannya ya lebih. Nah, dari UMKM tersebut juga keuntungannya kan pasti banyak warga yang ikut masuk ke balong tersebut ya, untuk ngubuk balong tersebut, dan juga pasti banyak penonton yang menyaksikan gitu, kayak balong ini tuh kan pasti banyak ya seru-seruan gitu, kayak pasti saling saling bercanda gitu di dalam balong pasti, nah itu kan bikin orang tertarik gitu untuk melihat. Jadi, si UMKM di sekitar itu pasti akan terkena dampaknya juga gitu, pasti akan mendapat keuntungan juga gitu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Sylvia mengenai nilai ekonomi dari si ngubek balong ini. Nah, ini dokumentasi dari tradisi ngubek balong yang dilakukan ketika 17 Agustus dalam rangka meramaikan Hari Kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya nama ngubek balong itu di berbagai daerah macam-macamnya, ada ngubek balong, ngobeng balong, yang kayak gitu. Terus acaranya juga enggak si 17 Agustus doang, kayak kemarin di daerah saya ada acara sunatan juga sama ngubek balong, nikahan ngubek balong, seperti itu. Next. Nah, ini ada pembahasan cara melestarikan ngubek balong yang akan disampaikan oleh Sophie Isna. Mangga. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara melestarikan tradisi ngubek balong. Yang pertama yaitu dengan mendidik dan meningkatkan kesadaran akan tradisi yang harus dilestarikan serta dilakukan setiap kali ada hajatan. Nah, seperti yang kita ketahui ya, zaman sekarang itu memang lumayan sulit dalam memperkenalkan budaya-budaya. Nah, untuk memperkenalkan budaya, mempertahankan maupun meningkatkan budaya ngubek balong ini bisa dengan memasukkannya ke dalam pembahasan sekolah gitu. Jadi dengan memasukkan pembahasan tradisi ini ke dalam pelajaran sekolah yang memuat budaya gitu untuk meningkatkan kesadaran dan juga apresiasi anak terhadap tradisi ini. Bisa juga dengan misalkan praktik langsung, di mana anak atau misalkan siswa-siswa itu dapat berpartisipasi gitu langsung, atau bahkan dianjurkan ikut serta dalam tradisi ini gitu, supaya budaya ini tidak berhenti di satu generasi saja. Selain itu juga bisa menjadikan tradisi ngubek balong ini merupakan salah satu bagian utama dalam setiap penyelenggaraan acara hajatan. Jadi tiap ada hajatan itu budaya ini selalu dilakukan. Selanjutnya yang kedua, mencegah dan mempertahankan budaya lokal dari budaya asing. Hal ini bisa dengan melindungi identitas dan nilai-nilai tradisi ngubek balong. Oleh karena itu, kita juga harus mengetahui ya, bagaimana sih nilai-nilai kearifan lokal ngubek balong itu sendiri, yang tadi sudah dijelaskan ya. Nah, jika kita sudah mengetahui nilai-nilai kearifan lokalnya, tinggal kita sadar diri gitu akan budaya-budaya kita sendiri. Hal ini juga guna untuk melindungi tradisi ngubek balong dari pengaruh budaya asing dan juga mencegah tradisi tersebut tergantikan oleh budaya asing yang saat ini bisa kita rasakan gitu, bahwa budaya asing itu di kita sudah sangat menguasai negara kita, seperti budaya Eropa, Korea, dan lain sebagainya. Hal ini terjadi karena lemahnya pengenalan budaya lokal. Selanjutnya yang terakhir yaitu memperkenalkan kebudayaan setempat, terutama kebudayaan ngubek balong kepada generasi muda agar tetap terjaga. Nah, kesadaran dan minat terhadap tradisi ini kita dapat meningkatkannya dengan mengadakan acara tahunan atau tiap ada hajatan diadakan tradisi ngubek balong ini. Misalkan yang dilakukan terbuka untuk penduduk lokal maupun pendatang. Nah, seperti itu juga sebagai bentuk pengenalan budaya kita sendiri kepada masyarakat luar. Jadi tidak hanya masyarakat siapa sih yang ada di kita. Hal ini juga agar generasi muda lebih percaya diri dalam membangkitkan rasa cinta dan juga warisan budaya tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Sophie mengenai pembahasan cara
melestarikannya. Oke, next. Sebelum sesi tanya jawab, saya simpulkan terlebih dahulu, yaitu bahwa setiap daerah memiliki kebudayaan masing-masing di daerah. Tasikmalaya sendiri, khususnya di Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Mangleja dan Kampung Babakan Jambe, memiliki budaya ngubek balong ketika hajatan. Hal ini menjadikan daya tarik tersendiri serta pembeda dari daerah lain, serta memiliki nilai kebersamaan dan kerukunan antar masyarakat. Budaya ini tetap dijaga meski dijaga dari generasi ke generasi agar kebudayaan tersebut tidak terlebur oleh zaman. Oke, selanjutnya saya buka sesi tanya jawab untuk 2 orang penanya. Silahkan acungkan tangan dan sebutkan nama serta NPM. Terima kasih. Apabila ada yang mau ditanyakan atau apabila tidak ada yang ditanyakan, boleh bilang cukup. Bila ada yang ditanyakan, boleh, enggak. Apabila nggak ada, bilang cukup aja. Oke. Mohon hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum. Maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.